Udah, kalau urusan gereja kamu aja. Nanti aku ngikut, yang penting kamu doain aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Maria sudah menjelang. Tetapi kali ini kita akan memulai dengan satu tema keselamatan. Keselamatan bisa dicari dan keselamatan adalah kewajiban setiap kita. Kita tidak bisa menitipkan keselamatan melalui orang lain. Ada nih suatu cerita. Biasanya bapak-bapak tidak suka kalau berurusan dengan gereja, dengan misalnya pertemuan di lingkungan atau di wilayah hanya petugas-petugas saja. Selebihnya ibu-ibu yang datang. Apa yang dikatakan oleh bapak-bapak? Udah, kalau urusan gereja kamu aja. Nanti aku ngikut, yang penting kamu doain aku. Sehingga dengan pernyataan ini mau mengatakan seolah-olah keselamatan itu dititipkan kepada para perempuan, dititipkan kepada para ibu. Saya tidak ingin berbicara bahwa ini adalah persoalan laki-laki, tetapi ini bisa terjadi sebaliknya juga. Kalau si bapak atau si suami yang aktif, maka si ibu atau si perempuanlah yang menitipkan keselamatan. Titip menitip keselamatan ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi di antara kita. Tetapi apakah benar begitu? Mari kita baca dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana engkau datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Kita lihat pernyataan Tuhan Yesus saja mengatakan tidak semua orang yang bahkan mengikuti, yang bahkan mendengarkan firman Tuhan akan diselamatkan. Tidak semua orang yang merasa pernah bertemu dengan Tuhan, meskipun di dalam mimpi atau mungkin dalam penglihatan-penglihatan atau apapun pengalaman rohani, yang akan diselamatkan. Karena pengalaman keselamatan itu adalah pengalaman harian. Pengalaman bagaimana seseorang mengubah cara hidupnya dan mempunyai habit atau kebiasaan yang baik yang dipeliharanya setiap saat dan bukan hanya eventual atau sesuatu yang berdasarkan event tertentu. Misalnya, hanya kalau ada pesta perkawinan datang ke gereja, atau hanya pesta Paskah atau Natal datang ke gereja, atau kalau ada ujub tertentu atau intensi tertentu. Keselamatan bukan diperoleh melalui hal-hal seperti itu, tetapi keselamatan itu adalah suatu pekerjaan harian. Nah, bayangkan kalau kita menitipkan keselamatan itu kepada orang lain, meskipun itu istri atau suami, kita bahkan akan mati sendiri-sendiri. Kita bahkan akan pergi menghadap Tuhan sendiri-sendiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa menitipkan itu kepada orang lain. Bahwa pasangan atau orang-orang terkasih akan mendoakan kita, betul. Tetapi tanggung jawab utama adalah pada diri kita sendiri, yaitu kita yang membuat baik, kita yang melakukan yang baik, kita mengimani Allah yang baik, kita mendapatkan rahmat kita, dan kita mendapatkan karunia keselamatan itu berdasarkan dari Tuhan. Apa yang disebut keselamatan?
Orang yang disebut selamat artinya bebas dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan, dan tercapai apa yang diharapkan. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi keselamatan menurut kita bukan hanya dari hal-hal yang itu. Tambahannya adalah kita akan sampai kepada Tuhan, kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan dalam kekekalannya. Lalu apa yang harus kita buat kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan? Apa yang akan kita buat kalau kita tidak pernah bercengkrama ngobrol dengan Dia? Ngobrol saja tidak pernah, selalu kita titipkan. Bagaimana mungkin ketika Tuhan berbicara kita tahu? Kadang-kadang kita tidak mengenal karena kita tidak pernah bercengkrama dengan Dia. Mungkin Tuhan berbicara, tetapi karena hati nurani kita tertutup oleh pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan, maka kita tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan yang memang paling sering berbicara dengan cara yang amat sangat-sangat lembut. Kita bahkan tidak bisa mendengarkannya ketika suara-suara banyak masuk dan pekerjaan serta pikiran kita dimasuki oleh kesibukan-kesibukan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa cara bagi kita untuk masuk dalam keselamatan. Katakanlah ini suatu cara-cara istimewa atau cara-cara khusus spiritual. Yang pertama adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Dari Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalimat ini mau mengatakan bahwa yang pertama dan utama bagi kita adalah bahwa keselamatan itu karunia dari Tuhan. Itu bukan semacam reward saja, tetapi bagi gereja Katolik, orang Katolik percaya bahwa Tuhan tidak mengabaikan usaha kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan karya-karya baik kita dan niat-niat baik kita. Kenapa? Karena niat dan karya baik itu menunjukkan bahwa aku percaya ada kebaikan dalam diri Tuhan yang harus aku bagikan kepada orang-orang di sekitarku. Kalau saya murah hati, kalau saya ramah, kalau saya sabar, kalau saya berusaha mencintai, kalau saya benar-benar bisa mencintai orang, mengasihi, mengerti, menerima orang, dan kalau saya tidak berdusta, kalau saya melakukan hal-hal yang benar dan baik, maka itu menunjukkan saya percaya. Oleh sebab itu, jangan mengabaikan kebaikan kita sendiri. Meskipun karunia itu adalah karunia dari Allah, dan itu adalah wewenang Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita, tetapi kita harus tahu bahwa usaha kita sangat diperlukan dan usaha itu akan menyelamatkan kita kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Paling baik kalau kita memberi istilah partisipasi pada keselamatan. Kita berpartisipasi pada keselamatan melalui hal-hal yang baik yang kita buat. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain karena Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dari sini jelas bahwa untuk dapat diselamatkan kita harus percaya kepada Yesus. Artinya apa? Artinya saya kenal betul, saya baca kitab suci, saya kenal kata-kata Tuhan Yesus, saya mengerti apa yang dikatakannya, dan kemudian saya mengimitasi atau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Tuhan dengan mencicipi perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik itu. Karena pasti Yesus melakukan kebaikan itu bukan hanya menjadi tontonan, bukan hanya menjadi sesuatu yang untuk dikagumi saja, tetapi terutama Yesus mewartakan inilah caraku untuk menghadirkan keselamatan kerajaan Allah bagimu. Melalui penyembuhan, melalui perhatian, melalui pelukan kepada anak-anak, anak-anak di pangku, melalui membangkitkan orang mati, melalui pengajaran-pengajaran, dan melalui hal-hal lain, bukan hanya mujizat, tetapi terutama perhatian Yesus dan bahkan kata-katanya, itu semua menunjukkan bahwa kita harus meniru Dia. Percaya kepada Yesus bukan hanya percaya bahwa Dia bisa menyelamatkan kita, tetapi percaya bahwa Dialah jalan keselamatan itu. Kita imitasi, kita tiru, kita teladani. Kemudian ada peristiwa salib yang kita punya.
Orang Katolik harus tahu bahwa peristiwa salib adalah peristiwa yang amat sangat istimewa yang ada di jantung kepercayaan kita sebagai seorang Kristiani. Penyaliban adalah salah satu cara istimewa dan utama bagi Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui peristiwa Yesus. Peristiwa penyaliban Yesus itu membuat dia mengorbankan dirinya, membuat dia mengorbankan nyawanya, dan membuat dia mengorbankan ketuhanannya menjadi serendah-rendahnya untuk dipercaya dan kemudian untuk diterima oleh Allah, dan itulah yang menyelamatkan. Itu sebabnya nomor 2 tadi ada, bahwa kita harus percaya kepada Yesus, karena hanya di dalam Dia keselamatan itu ada. Apa maksudnya mempercayai salib? Apa maksudnya kita menghormati salib sebagai jalan keselamatan? Itulah sebabnya di setiap rumah orang Katolik, di setiap rumah orang Kristiani ada salib, memperlihatkan bahwa melalui hal-hal yang mirip dengan salib itulah kita bisa selamat. Misalnya, kita bisa melalui masa penderitaan, kita bisa melalui saat-saat sedih, seperti Maria, seperti murid-murid Yesus mengalami kesedihan karena ditinggal menderita dan bahkan ditinggal mati oleh Yesus. Pengalaman salib adalah pengalaman kita setiap hari, dan melalui peristiwa salib itulah kita bisa memperoleh keselamatan. Kalau melalui cara-cara yang istimewa dan saat-saat kita menderita, saat-saat sedih, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap berteguh di dalam iman kepadanya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan? Anda sudah mempunyai 3. Yang keempat adalah melalui penebusan dosa. Penebusan dosa itu apa? Dosa kita ditebus oleh Tuhan, tetapi dosa penebusan oleh Yesus itu bukan hanya penebusan yang sia-sia. Kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka kita juga harus percaya bahwa dosa-dosa kita yang sudah ditebusnya itu tidak untuk kita ulangi lagi. Dan itu cocok dengan cara kelima, yaitu pertobatan. Orang harus bertobat sendiri. Tadi saya di awal mengatakan, beberapa orang menitipkan keselamatan. Seolah-olah dia melakukan hal yang jelek, bisnisnya dibuat jelek, bisnisnya dibuat misalnya menipu, tetapi yang berdoa istrinya. Jadi di rumah itu menurutnya adalah balance, kejahatan dan kebaikan serta kekudusan itu berjalan beriring-iringan sehingga seimbang. Itu omong kosong. Seorang yang baik ya diperhitungkan yang baik sebagai dirinya sendiri. Juga kalau seorang istri mengingatkan suaminya, "Pak, kamu kok gak pernah ikutan di pertemuan lingkungan? Kamu kalau disuruh berdoa ada aja alasannya. Padahal anak-anak harus berdoa. Kamu kasih contoh dong anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak juga melihat bapaknya baik." Ini masih soal bapak ya. Lalu apa yang kita buat? Udah urusan gereja, urusan doa kamu aja. Aku yang cari duit. Betul bahwa mencari nafkah itu adalah tanggung jawab utama juga bagi seorang laki-laki dan seorang ayah. Tetapi tanggung jawab dirinya sendiri untuk keselamatan itu juga adalah tanggung jawab pribadi. Kita harus memenuhi juga. Jangan dikira ibu-ibu itu pekerjaannya hanya menghadiri pertemuan lingkungan, pertemuan wilayah, doa rosario yang panjang, pertemuan-pertemuan online. Bukan hanya itu. Dia juga mengurusi anak-anak, dia mendidik anak-anak, dia memasak untuk anak-anak dan Anda. Maka kekudusannya menjadi banyak, jomplang jadinya gitu, tidak seimbang. Anda harus bertobat, dan pertobatan itu bisa kita lakukan yang pertama dengan mengaku dosa. Kita mengaku dosa berarti kita percaya ada keselamatan di dalam Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Jangan malas mengaku dosa. Sekali lagi biasanya kalau kami para romo taunya yang paling banyak ngaku dosa itu kaum perempuan, lebih banyak. Kaum laki-laki malu katanya, berhadapan one on one dengan para imam atau para romonya. Itu tidak betul. Kami tidak mempedulikan apakah Anda itu seorang yang kami kenal atau kami tidak mengenalmu. Semua itu diberikan justru karena kami para imam juga percaya kami dipanggil
untuk menjadi perantara Tuhan, mendengarkan dosa-dosamu yang segera sesudahnya akan kamu buat sebagai bahan pertobatan. Jangan membuat bahwa dirimu sendiri kacau dengan membiarkan itu berlarut-larut, nanti ngaku dosanya kalau sudah sakit keras. Tetapi Anda sudah akan terlambat. Keselamatan adalah tanggung jawab kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di awal bulan Maria ini, kita tiru apa yang dilakukan oleh Maria, Yosef, dan Yesus. Keluarga kudus melakukan keselamatan mereka menurut pekerjaan mereka masing-masing. Anda harus tahu bagaimana Yosef memelihara Maria dan memelihara Yesus. Tetapi dia tidak lupa membawa Yesus kepada kebaikan. Dia tidak lupa menyunatkan, dia tidak lupa mempersembahkan sesuatu untuk bait Allah. Dia tidak pernah lupa mengajarkan tentang doa dan sebagainya, sampai Yesus tumbuh sebagai seorang yang mantap dalam kedua bidang, dunia dan bidang spiritual, kan? Dan Maria juga menjalankan kewajibannya untuk menjadi ibu di usianya masih sangat muda. Dan ternyata dia sangat bertanggung jawab atas hal itu. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus sampai Yesus wafat. Karenanya gereja dan kita semua menghargainya begitu rupa. Keselamatan itu diusahakan sendiri-sendiri. Apalagi Yesus. Dia mengusahakan keselamatan itu untuk banyak orang dan terutama untuk dirinya sendiri. Apa alasan kita untuk menitip-nitipkan keselamatan? Sekali lagi, jangan pernah menitipkan apapun kepada orang lain yang terkait dengan kehidupan spiritual. Anda hanya perlu memberikan kebaikan kepada mereka supaya nanti setelah Anda melakukan perbuatan baik dan Anda dipanggil Tuhan, seluruh anggota keluarga menambahi. Ini semacam additional prayer ya, tambahan doa-doa, additional hopes, tambahan pengharapan-pengharapan yang akan membuat hal-hal yang baik yang Anda buat selama Anda di dunia ini menjadi semakin baik, semakin bersinar, membawa Anda ke dalam surga. Semoga renungan di awal bulan Oktober ini membuat kita menjadi sadar diri bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.